Kita berkumpul di sini minggu demi minggu, berbagi pencarian bersama akan sebuah iman yang lebih mendalam, serta sebuah pengalaman keilahian yang lebih mendalam. Marilah kita memejamkan mata sejenak dan menanggalkan semua hal yang mengganggu perhatian kita pada ibadah. Dengarkanlah, waktunya sudah semakin dekat. Yesus sedang bersiap-siap memasuki Yerusalem. Bagaimanakah kita menyambut Dia? Akankah kita mengikuti Dia sampai ke kayu salib? Mari kita berdoa. Allah pengharapan kami, hari ini kami dengan gembira bersorak menyambut Yesus, Mesias dan Raja kami. Tolong kami untuk menghormatinya setiap hari, setiap saat, sehingga kami dapat melakukan perintahnya sebagai Raja di Yerusalem baru, di mana Dia memerintah bersamamu dan bersama Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin. Hosana bagi putra Daud, Raja Israel. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami undang umat sekalian untuk bangkit berdiri. Yeah.
yang menciptakan langit dan bumi. Damai dan rahmat Allah beserta kita. Pada Minggu Palma yang juga kita rayakan sebagai Minggu Sengsara ini, kita menghayati bagaimana Yesus dieluk-elukan, namun juga bagaimana Ia ditolak. Kita menghayati bagaimana banyak orang menaruh harapan bahwa Yesus akan menjadi pembebas mereka, namun juga bagaimana orang banyak memperlakukan Ia bagaikan seorang penjahat. Bagaimana mungkin perubahan sikap yang sangat kontras ini dapat terjadi? Hal itu dikarenakan sikap manusia yang egoistis. Segala sesuatu berpusat pada kepentingan diri sendiri. Ketika ada orang yang menguntungkan atau berpihak pada kepentingan sebuah kelompok, maka orang itu akan dipuja-puja oleh kelompoknya. Namun sebaliknya, ketika orang itu merugikan atau tidak berpihak membela kepentingan suatu kelompok, ia akan ditolak, bahkan dianiaya. Di tengah kondisi manusia yang ambigu itu, Yesus datang. Ia tidak pernah berubah mengasihi manusia, meskipun manusia sangat mudah berubah. Di dalam Kristus kita menemukan kasih yang sejati, yang tak berubah oleh apapun. Melalui Kristus, kita belajar juga bagaimana mengasihi dan menaati Allah tanpa syarat, dalam keadaan apapun juga. Lahir dalam dosa dan
Ampunilah kita dengan segala kerendahan hati dan kejujuran kita. Kita datang ke hadirat Allah untuk mengakui dosa-dosa kita dan menyesalinya serta memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini kami datang merendahkan diri di hadirat-Mu, dan kami sadar bahwa karena kesalahan dan dosa-dosa kami telah membuat Engkau berjalan menuju sengsara sana. Ampunilah kami, ya Allah. Amin. Pengampunannya diberikan bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 9 hingga 10 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam
Sang Anak Domba yang kudus. menjelang kami memperingati kematian di kayu salib, menanggung dosa umat manusia dan bangkit dari kematian, suatu karya keselamatan agung yang harus kami terus memperkenankan, menyenangkan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah hadir untuk memimpin kami dengan Roh-Nya yang kudus, memimpin kami. Terjadilah perjumpaan diri kami dengan Tuhan, di dalam perjumpaan dengan firman yang hidup dan menghidupkan, firman yang menyatakan kasih yang demikian agung dan ajaibnya. Kami menyerahkan diri, biarlah kami semuanya dipimpin oleh Roh kebenaran untuk memasuki seluruh kebenaran Allah. Kami berserah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Pembacaan selanjutnya Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Dia berpaling ke belakang. Aku beri punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dinodahi. Tapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia menyatakan benar terdekat siapa yang berani membantah aku. Marilah kita tampil bersama-sama, siapa yang lawan berperkara, biarlah yang dekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapa yang berani menyatakan aku bersama. Sesungguhnya mereka semua akan memburu seperti pakaian yang sudah besar bunga, akan memakan mereka. Sekian pembacaan kitab saudaraku. Berbahagialah setiap diri kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosana. Shalom saudara-saudara. Hari ini merupakan satu, namanya Minggu Palma. Minggu Palma. Kedua, minggu ini juga disebut Minggu Sengsara. Di dalam seluruh prapaskahnya ini sebelum dahulu semuanya Minggu Sengsara. Jadi sekarang kita namanya ini seminggu sebelumnya hari Paskah namanya Minggu Sengsara. Tema kita indah sekali. Apa tema kita? 1, 2, 3. Nah, pembaruan melalui kasih. Ini penting sekali. Hari ini kita mau memahami pembaruan melalui kasih. Masalahnya dua. Satu, permisi tanya, cinta kasih manusia gampang berubah atau tetap atau gampang berubah? Gampang berubah. Ini jangan jadi masalahnya. Kalau gampang berubah, kita bagaimana? Nah, berubah makin mengasihi atau sudah hilang kasihnya? Hilang kasihnya. Ini menjadi masalah. Pada Minggu Palma ini mereka Hosana, Hosana menyambut Tuhan. Apakah mereka penuh mengasihi Tuhan, penuh dengan hati mengasihi Tuhan? Iya. Tapi setelah beberapa hari lagi mereka berteriak apa? Kok bisa berubah? Ya inilah manusia. Tapi sekarang kita sebagai gereja apakah terus berubah demikian? Tiap tahun begitu. Kalau dipertanyaan mau mengasihi Tuhan, mau. Berapa lama lagi? Seperti biasa. Hari ini kita ini harus berbaruan oleh kasih. Cinta kasih yang sejati. Kalau cinta kasih sejati bisa berubah nggak? Cinta kasih sejati bisa berubah nggak? Hah? Tidak akan berubah. Namanya cinta kasih manusia pasti tidak berubah. Nah, hari ini kita bukan bicara tentang cinta kasih manusia. Kita harus bicara cinta kasih dari mana? Dari kayu salibnya. Cinta kasih manusia begini. Semuanya karena kepentingan. Kalau ditanya dari mana datanya cinta? Dari mana? Hah? Dari mata? Matanya mata apa? Hah?
wanita sekarang ini. Pemain sepak bola ini. Saudaraku, ini yang nggak benar. Orang Kristen kalau ditanya dari mana datangnya cinta, dari mana? Dari mana? Dari salib turun ke hati, begitu. Saudaraku, dari mana datangnya cinta kasih bagi orang Kristen? Dari salib. Nah, hari ini kita memahami makna salib. Baik Mazmur 31 sana, bahkan dari Yesaya 50. Ingatkan kita, demikian Yesus Kristus menderita bagi kita. Demikian dia menderita sehingga semua orang yang takut kepada dia, semua orang melarikan dia, semua orang tutup mata kepada dia, dan demikian menghina dia. Dia ditampar, dia diludahi, dia memikul semua penderitaan manusia di atas dirinya. Oh saudara, kalau Tuhan Yesus disalibkan, biasanya hanya disalibkan, tidak disesat, tidak dipukul, disalibkan saja. Dan sekarang tambah lagi satu hukuman, bahwa didesak, dipukul, dihina, dipecut. Semuanya karena apa? Pada hari ini kita mau menghayati cinta kasih ini. Sehingga dengan cinta kasih yang beda, cinta kasih di kayu salib ini, cinta kasih bersedia menderita, bersedia berkorban, sehingga kita tahu bagaimana menjadi anak Tuhan yang taat dan baik. Tuhan telah memberi aku lidah seorang apa? Lidah seorang guru atau lidah seorang murid? Lidah seorang guru atau seorang murid? Lidah seorang lidah seorang murid. Kalau saya mau mengajar, lidah seorang apa? Guru dong. Tuhan Yesus ini supaya kita semua orang belajar secara ini. Jadi kalau semua bangsa murid terus menjadi murid. Kalau di antara saudara ada seorang menjadi maha guru, seorang menjadi profesor, dia tetap seorang murid di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kita akan lidah seorang murid saudara. Dan memberi semangat baru kepada orang. Saudara, kita seringkali dia kita tidak tahu bagaimana berkata-kata. Hari ini bilang I love you lah. Sejak selang berapa lama lagi apa? I hate you. Waduh, sekarang why? Tidak apa lagi? Waduh, ini nggak benar. Saudara, kalau bilang why, dia harus terus mengatakan why ini dong. Loh, Pak, wah ini bukan di mulut, wah ini dari hati, ya benar. Di dalam hati kita hari ini kita mau mengatakan kita cinta pada Tuhan. Nah, sekarang kita bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi. Oke, cinta kasih dari mana? Dari salib, dari Tuhan ini. Sekarang saya mau bertanya sesuatu masalah kemudian. Kalau ada urutan 1, 2, 3. Pertama kita mengasihi Tuhan, benar? Amin. Kedua dan ketiga ini pilih. Kedua kita mengasihi aku terlebih dahulu. Ketiga baru kita mengasihi sesama. Atau kedua, pertama aku mengasihi Allah, kedua aku mengasihi sesama terlebih dahulu, baru mengasihi Allah. Mana yang benar? Nomor 2 itu aku dulu atau sesamaku dulu? Mana dulu? Sesamaku dulu atau aku dulu? Sesamaku atau aku dulu? Tidak bisa mengasihi aku, bagaimana bisa mengasihi sesama? Mana dulu? Aku dulu atau sesamaku dulu? Hah? Aku dulu? Aku dulu atau sesamaku dulu? Bingung saudara sendiri. Saudara bingung karena ada 3 urutan. Menurut Tuhan Yesus ada berapa urutan? Hanya 2. Pertama mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Kedua mengasihi siapa? Sesama seperti hanya 2. Mana sampai 1, 2, 3. Orang menjadi 1, 2, 3 ini menjadi masalah. Aku harus di dalam sesamaku, sesamaku harus di dalam aku. Amin saudara. Mana kedua? Harus sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kalau seorang ibu bawa anak naik pesawat, waduh,
Ingatkan kalau oksigennya kurang, turun. Nah, terus siapa duluan? Ibu dulu atau anaknya duluan? Seorang ibu. Hah? Seorang ibu, bagi seorang ibu harus anaknya dulu atau dirinya dulu? Seorang ibu dong. Siapa dulu? Hah? Seorang ibu seharusnya anaknya dulu. Mana ada ibunya dulu? Kalau dia tidak menolong dirinya sendiri, bisa menolong anaknya, nah. Maka demi anak dulu, dia harus dulu. Hebat loh. Demi anaknya dulu, dia harus dulu. Supaya kalau nanti tahu untuk anaknya benar baik. Jangan sudah tahu salah sini. Ini handphone dong, bukan ini. Saudara, siapa dulu, aku dulu atau sama aku dulu? Yang paling penting pertama mengasihi Allah. Amin, saudara. Ikut Tuhan Yesus, pikul salib, karena Tuhan Yesus sudah pikul salib bagi kita. Barang siapa mau ikut aku harus pikul salib, menyangkal diri, saudara. Nah, sekarang menyangkal diri dan mengasihi. Tuhan itu mengajar kita mengasihi diri atau menyangkal diri. Mana yang benar? Menyangkal diri atau mengasihi diri? Hah? Tuhan Yesus mengajar kita mengasihi diri atau menyangkal diri? Kalau pilih salah satu, salah pasti. Tuhan Yesus mengajar kita mengasihi diri dan menyangkal diri. Menyangkal diri dan juga mengasihi diri. Jangan dibedakan. Orang benar-benar menyangkal diri adalah orang mengasihi diri. Karena bukan dirinya mengasihi diri, tapi Allah terlebih dahulu mengasihi diri. Sehingga ketika dia bisa menyangkal diri, berarti dia telah mengasihi diri dan dia sudah dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau ada orang mengasihi, tidak pernah menyangkal diri, tidak pernah belajar menjadi taat sepenuhnya, tidak pernah sungguh-sungguh dengar Tuhan sepenuhnya, dia bukan mengasihi diri, dia memanjakan diri, dia merusak diri sendiri. Kalau saudara mau hidup dengan sesuka-suka aku, kalau bisa belanja itu enak loh, enak ya, enak tuh. Kamu bercoba, pernah mau coba, oke. Hanya mau cari enak saja. Loh, ini kan manusia loh. Aku mau mengasihi diriku. Kalau mengasihi diri itu memanjakan diri, itu merusak diri sendiri. Banyak orang Kristen hanya mencari yang mana yang enak, tidak mencari mana yang paling berarti. Sekarang tanya, menjadi penatua enak atau enggak? Enak enggak? Nggak berani jawab. Karena sudah menjadi penatua. Kalau udah enak, kamu udah jadi penatua, batal. Permisi tanya, menjadi penatua enak atau tidak? Ingat, sebagai anak Tuhan jangan tanya enak atau tidak enak. Tanya apa? Kalau makanan juga jangan tanya enak atau tidak, bergizi atau tidak gizi, sehat atau tidak sehat. Amin. Jangan tanya enak atau tidak enak. Banyak makanan yang enak bikin orang sakit. Benar? Betul. Jangan mau cari enak aja. Hidup kita jangan cari enak aja. Hidup kita harus cari hidup ini berarti. Hidup ini berkenan atau tidak. Hidup sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Dan aku juga mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia sepeda aku. Amin, saudara. Manusia suka mencari enak aja. Kalau mau cari enak aja, gampang terjerumus dalam dosa. Jelas? Mau cari enak aja. Semuanya baru. Perbaruan. Wah, semuanya baru. Baju baru bagus nggak? Mobil baru bagus nggak? Istri baru bagus nggak? Semuanya baru. Enak benar. Semua baru dalam kehendak Tuhan, saudara. Amin. Taat sepenuhnya. Ikut Tuhan. Menyangkal diri yaitu mengasihi diri. Mengasihi diri yaitu menyangkal diri. Ikut Tuhan. Menyangkal diri. Memikul salib. Bersedia seperti Yesus telah memberi diri sebagai korban untuk menebus kita. Aku juga bersedia berkorban. Menjadi penuntut perlu berkorban.
Berkorban apa? Jangan sampai berkorban nyawa. Korban apa? Waktu. Korban uang. Korban apa? Tenaga. Korban apa? Pikiran. Korban apa lagi? Perasaan. Waduh, ini paling susah ini. Ya, korban perasaan paling susah loh. Saya nggak tahu ini menjadi penatua ini pernah marah-marah nak, pernah sakit hati nak, bahkan pernah rasa menangis nak. Korban perasaan. Tapi saudara, kalau hati kita ada cinta kasih, semua pengorbanan menjadi sangat berarti. Ada sebuah keluarga. Keluarga ini dalam Alkitab. Bila keluarga ini juga hadir. Keluarga Betani. Ini 3 orang ini merasakan kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus membangkitkan saudara mereka. Lazarus. Lazarus, kakaknya siapa namanya? Marta, Maria. Mereka terjadi perubahan. Terjadi pembaruan. Karena kasih Tuhan. Lazarus berubah. Dahulu tidak suka ikut kebaktian. Sekarang hadir. Dia tidak takut. Padahal waktu itu orang mau bunuh Tuhan Yesus. Dia hadir. Dia akan juga dibunuh. Tapi dia tidak takut. Siapa takut? Dilarang ikut kebaktian. Siapa takut? Kalau di sini dilarang ikut kebaktian. Siapa ikut kebaktian? Aku bunuh. Di sini tetap datang atau kosong? Masa kosong? Tetap datang dong. Kenapa? Karena saya sudah terjadi pembaruan melalui kasih Tuhan. Nih, ya gitu. Ya, itu dia. Kedua, si Marta. Dahulu dia enak, suka kerja, sesuka-suka dia. Cinta Tuhan ya cinta Tuhan. Tapi cinta Tuhan juga suka marah-marah. Sambil kerja, sambil marah-marah. Aduh, banyak orang suka melayani, tapi juga suka marah-marah. Aduh, pusing dah kalau ketemu orang begini. Sekarang Marta ada perubahan. Melayani dengan tenang. Dahulu Tuhan Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri kamu banyak perkara. Tapi satu hal yang perlu. Satu hal yang benar-benar perlu. Adikmu Maria telah mendapatkan bagian yang tidak dapat direbut. Satu bagian yang terindah. Dia juga mau. Dia juga mau dengar firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh mau beriman. Saudara, ada perubahan. Karena cinta kasih Tuhan. Saudara, apalagi Maria. Dahulu dia hanya dengar firman Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, dengar. Waduh, paling enak ya dengar ikut Tuhan. Paling ikut PA, paling ikut doa, paling ikut itu. Tapi sekarang terjadinya pembaruan. Aku juga harus mempersembahkan diri. Aku harus mempersembahkan waktu. Aku harus mempersembahkan apa yang ada padaku yang terbaik. Minyak nawastu yang terbaik. Dia datang memecahkan, persembahkan. Kalau hitung-hitung uang sekarang itu sekitar 30 juta rupiah. 30 juta sekaligus pakai. Waduh, minyak wangi. Ada orang 5 juta punya minyak wangi juga. Minyak wangi 5 juta. Botolnya kecil. Ini, waduh, 30 juta. Tapi dia karena cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan. Saudara, sekarang diri kita. Apakah 4 orang menjadi penatua yang melayani? Apakah berapa penatua melayani? Atau kita semua orang harus melayani? Mereka saja atau kita semuanya? Semuanya atau bukan? Apakah mereka yang mengasihi Tuhan atau kita semuanya? Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita mengasihi. Siapa duluan? Orang lain duluan atau aku duluan? Orang lain duluan atau aku duluan? Hah? Mana duluan, saudara? Cinta kasih sejati mana? Yang paling penting, siapa duluan? Tuhan. Tuhan duluan. Kalau lakukan segala kita demi Tuhan. Orang Kristen boleh menjadi orang yang sangat kaya, nak? Boleh? Boleh, nak? Boleh.
Boleh. Boleh menjadi orang banyak duit, boleh nak? Siapa bilang boleh? Hah? Sekarang mana? Orang Kristen boleh cinta duit nak? Boleh cinta uang nak? Banyak duit itu berarti harus cinta uang dulu dong. Orang Kristen boleh cinta uang atau tidak boleh? Tidak boleh. Boleh banyak uang? Boleh. Kenapa? Karena paling penting kita cinta uang. Kalau banyak uang untuk apa? Untuk persembahan dong. Itu baru benar. Banyak uang untuk apa? Untuk kebaikan sesama dong. Jangan egois. Ada dua jangan. Dua tidak boleh. Satu, kita jangan egois. Sudah jelas? Satu lagi. Cinta kasih sejati ialah cinta kasih agape. Jangan apa? EGP. EGP apa? Emang gue pikirin. Kita kebanyakan begitu. Ada cinta kasih agape? Ya pak. Tetapi EGP habis dah. Semoga kita hari ini benar-benar terjadi pembaruan melalui kasih sejati, yaitu kasih agape. Dari mana datanya cinta kasih itu? Dari mana? Salib Tuhan masuk ke dalam hati kita, nyatakan dalam perbuatan kita. Amin. Ketika pikirmu aku tidak melihat, engkau meletakkan lukisanku di kulkas. Aku ingin melukis lukisan lainnya. Ketika pikirmu aku tidak melihat engkau memberi makan kucing, menurutku adalah baik engkau peduli pada binatang. Ketika pikirmu aku tidak melihat engkau memanggang kue ulang tahun untukku, bagiku hal kecil tersebut adalah spesial. Ketika pikirmu aku tidak melihat engkau berdoa, aku percaya bahwa di sana ada Allah yang selalu bersedia diajak bicara. Ketika pikirmu aku tidak melihat engkau mencium pipiku sebagai tanda selamat malam, aku merasa dikasihi. Ketika pikirmu aku tidak melihat, sesungguhnya aku melihat air mata yang menetes dari matamu. Di sana aku belajar bahwa ada hal-hal yang dapat menyakitkan. Jangan takut, kita boleh menangis. Ketika pikirmu aku tidak melihat senyummu, membuatku ingin melihat senyum indahmu lagi. Bapak Ibu Jemaat sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini dan juga masa depan mengingat pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung di Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Kita akan memasuki persiapan perjamuan kudus atau sensura morum. Pada hari Jumat 25 Maret 2016 yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus Jumat Agung. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan tersebut, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama dengan mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga hingga dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kitalah tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan juga pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus Jumat Agung mendatang pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016. Selanjutnya, pelayanan peneguhan penatua.
Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa dan negara di mana gereja itu berada, agar terwujud keabsahan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai perang serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk membangun tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai perang serta dalam mewujudkan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keabsahan gereja dan keabsahan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita naikkan doa syukur. Allah Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia berkat-Mu sehingga Bapa memanggil ada 4 penatua, calon penatua untuk menjadi penatua. Biar Tuhan juga memanggil kami semuanya mau ikut teladan mereka. Kami bersama-sama bersyukur karena panggilan-Mu yang mulia, supaya hidup kami di dalam dunia ini tidak sia-sia, sehingga kami melaksanakan misi gereja dan juga misi Allah di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur ini. Amin. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang jemaat semuanya berdiri. Perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Silakan umat berduduk, calon penatua tetap berdiri. Saudara-saudara calon penatua tetap berdiri di tempat. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Selanjutnya saya ingin mengajukan ada 8 pertanyaan. Ada 2 tentang bagaimana supaya saudara ini bisa menjawab dengan aku bersedia, ya. Aku percaya dan bersedia dan berjanji. Aku percaya dan berjanji. 1, apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? 2, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? 3, apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? 4,
apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Kelima, apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan, pelayanan, dan hidup yang kudus? Keenam, apakah saudara bersedia menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Ketujuh, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Kedelapan, apakah saudara bersedia bekerja sama dalam majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesahan gereja serta menandikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawabmu, Bapak James Adam Rejasa? Apakah jawabmu, Bapak Togap Effendi Situmorang? Ya. Apakah jawabmu, Ibu Angela Ulur? Apakah jawabmu, Ibu Lisdiana Suryadi? Baik, mereka tetap berdiri. Kita sama-sama menaikkan nyanyian syukur kami padamu. Syukur kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai tubuh-Mu, kami Kau pelihara. Oh Tuhan, urapilah pelayan jemaat-Mu menjadi gembala penuh karunia-Mu dengan api Roh Kudus. Kobarkanlah imannya untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Oh Tuhan, curahkanlah wibawa yang rasuli agar dihayati panggilan-Mu yang suci. Kepada-Mu sajalah harapannya selalu, tetap dan setia, teguh pada firman-Mu. Kurniakanlah bagimu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menunggukan Saudara James Adam Rejasa ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Togap Effendi Situmorang ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Ibu Angela Ulur ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus,
saya meneguhkan Ibu Lisdiana Suryadi ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan dan telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Para penatua baru, Gereja Kristen Indonesia siap mendengarkan ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun dalam lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI. Kalian ucapkan bersama-sama. Hadap jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima mereka. Kami berjanji memberi dukungan, kasih, dan doa kepada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami, menjadi pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan. Jemaat silakan duduk kembali. Akan dibagikan penyerahan piagam. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Hadiah 1, Kafling Polri, Blok D 14, nomor 1203 Jelambar, Jakarta, menyatakan bahwa Bapak James Adam Rejasa, Bapak Togap Effendi Situmorang, Ibu Angela Wulu, Ibu Lisdiana Suryadi, telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan April 2016 hingga Maret 2019 di dalam kebaktian hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pukul 7:30 pagi di Jemaat GKI Kafling Polri dan dilayani oleh Pendeta Emeritus Luther Tan. Atas nama Majelis Jemaat GKI Kafling Polri 20 Maret 2016. Kepada penatua-penatua yang baru, dipersilahkan untuk bergabung duduk di atas bersama dengan penatua yang lain. Dan pada kesempatan ini,
Pada akhir periode ini juga diberitahukan kepada jemaat sekalian 3 orang penatua yang akan mengakhiri masa pelayanannya pada tanggal 31 Maret 2016 mendatang, yaitu Bapak Penatua Suyoto Honggo, silakan maju ke depan, Pak. Penatua Karel Korompis dan Penatua Anita Yefuna tidak hadir ya. Majelis Jemaat dan juga Jemaat GKI Kafling Polri mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan juga kerjasama yang baik selama ini. Tuhan memberkati. Mari kita sehati berdoa. Kami berdoa untuk 4 penatua baru yang diteguhkan, yang masuk jabatan pelayanan di dalam kepenatuan. Peliharalah mereka, berkatilah, sehingga menjadi teladan yang baik bagi seluruh anggota jemaat mau ikut melayani. Kami berdoa yang sudah selesai masa jabatannya, biar tidak akan lepas dari pelayanan dan kesaksian, tapi tetap bisa setia melayani Tuhan. Karena setiap diri kami, baik di dalam berjabatan atau tidak, bila kami semuanya yang di dalam tubuh Kristus harus selalu menghayati, memahami kasih Tuhan Yesus Kristus yang di kayu salib, sehingga kami mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan mau mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Biar di dalam sesama kami melihat diri kami. Biar dalam diri kami ini kami tidak akan egois, tapi kami menyalurkan kasih-Mu selalu. Kami berbuat sesuatu untuk diri kami sendiri demi untuk mengasihi Tuhan, demi untuk mengasihi sesama, untuk menjadi berkat selama hidup kami. Peliharalah gereja-Mu di sini, baik pendeta maupun penatua maupun semua aktivis dan semua anggota jemaat pun mau aktif melayani Tuhan, mau aktif mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sebagai diri sendiri. Biarlah hari ini Tuhan, kami benar-benar tidak akan lupakan ada sebuah pembaruan melalui kasih sejati, kasih agape, kasih dari sorga, kasih di kayu salib. Bila Tuhan pelihara sehingga di dalam minggu sengsara ini ya Tuhan, kami benar-benar mau menjadi anak Tuhan yang setia padamu. Kami berdoa baik kebaktian Kamis Putih, kebaktian Jumat Agung, dan juga kebaktian Hari Paskah. Biar Tuhan sini berkati baik panitia maupun kami semuanya bisa menghayati kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan cinta kasih yang ajaib untuk mengubah kami. Terima kasih Tuhan mau pelihara kami semuanya, sehingga kami semuanya bisa laksanakan tugas panggilan-Mu yang mulia untuk tidak sia-siakan hidup kami. Terima kasih Tuhan mau dengar doa yang tidak sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa, yang kami akan nyanyikan doa Bapa kami. Seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mengucap syukur kepada Allah melalui persembahan syukur kepadanya. Marilah kita memberikannya sambil mengingat firman Allah yang dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikanlah sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang
Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini di baitnya yang terakhir. Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita berdoa. Kami bersyukur sebab kami bisa memberikan persembahan kami ini kepadamu ya Tuhan. Terimalah Tuhan dan berkatilah supaya berguna bagi setiap pekerjaan baik-Mu di tengah dunia ini. Dan juga mampukan dan ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami setiap hari, setiap saat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini kembali dengan menaikkan pujian Tuhan ambil hidupku. Dan kuduskan bagimu perbuatanku, pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Harta kekayaanku jadi amal bagi-Mu, agar puji dan kerja Tuhan pergunakanlah. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma. Jadikanlah hatiku tata kebenaran.
kasih, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana.